Halo JBL, balik lagi sama gue Andrea Adistia di Tepok Bule. Kali ini di episode hari ini mau ngomongin soal sejarah-sejarah yang ada di badminton. Nggak sejarah-sejarah sih, jadi dulu-dulu tuh badminton kayak gimana dalam BWF, dalam sistem scoring, kita mau ngomongin nih hari ini. Nah, yang pertama, dulu BWF itu namanya IBF, International Badminton Federation. Dibuat di tahun 1935 di Inggris tepatnya, dan pemainnya waktu itu bukan pemain ya, asosiasinya baru bergabung 9 asosiasi. Nah, lambat laun. Seiring berjalannya waktu, sekarang ada 165 asosiasi badminton sudah bergabung dalam, sekarang tukar nama ya. 165 udah bergabung 165. Nah, di tahun 2005 pindahlah headquarternya dulu dari Inggris pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah itu di tahun 2006 berganti nama jadinya BWF. Nah, makanya sekarang JBL mungkin pada tahunnya BWF, padahal dulu namanya IBF, International Badminton Federation. Dan sekarang jadi Badminton World Federation. Nah, BWF juga menghapus beberapa turnamen. Ada Piala Dunia dulu, selain kejuaraan dunia ada Piala Dunia. Terakhir di tahun 2000 sekian lah ya, 2004 apa 2005 itu Piala Dunia, tapi untuk undangan aja. Nah, tapi setelah itu ada World Tour Final kan. Kalau sekarang World Tour Final undangan tapi berdasarkan ranking. Kalau dulu Piala Dunia itu ya undangannya yang diundang sama BWF aja atau IBF gitu. Tuh, keluar lagi tuh kata-kata gitu. Nah, sekarang di nomor 2 ada sistem scoring. Nah, di tahun 1935 dulu mungkin langsung dicari ya gimana sistem skornya. Mungkin ya diputuskan adalah skor 15. Di 15 lama banget. Tapi IBF atau BWF merasa, wah kok badminton masih kalah pamor sama tenis, makanya dia harus berinovasi terus, ganti, carilah ramuan. Akhirnya di tahun 2002 IBF masih ya, kan 2006 gantinya. IBF gantilah sistem scoring ke skor 7. Skor 7 best of 5. Jadi tetap pindah bola, belum rally point kayak sekarang. Pindah bola 7. Nah, siapa yang 3-0 duluan dia yang bisa menang. Tapi gak bertahan lama, cuma 8 bulan karena durasi juga masih tetap panjang. Baliklah ke skor yang lama lagi, classic score 15 untuk tunggal putra dan ganda semua nomor ganda, dan 11 poin untuk ganda campuran, tunggal putri, ganda campuran pula. Setelah itu di tahun 2007 BWF mentukar 7 atau 8 tuh, ditukar lagi. Jadi sistem poin yang sekarang 21 times 3 kalau rubber set. Kalau rubber set jadi 21 rally point karena mempersingkat waktu, secara broadcast juga mempersingkat. Kalau dulu tuh game 15 bisa main 2 jam, bisa main 1,5 jam. Sekarang ada main sampai 1,5 jam sampai 2 jam, tapi nggak banyak lah. Kalau dulu hampir rata-rata mainnya panjang pasti. Sekarang 21. Nah, tapi BWF juga punya usulan untuk merubah lagi tim skor menjadi 11 poin best of 5. Kemarin sempat pernah dicoba waktu itu di Dutch International Grand Prix. Poin 11, tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Menurut kalian nih JBL, mendingan poin 15, poin 7, 21, atau 11? Kalau game 11 itu bisa lebih cepat mainnya. Cepat banget. Jadi yang senior-senior mainnya juga bisa lebih panjang. The Daddies mungkin bisa main lebih panjang. Jadi masih tetap ada The Daddies. Kalau 21 kan karena cukup lama juga butuh stamina fisik kan. Kalau 11 kan apalagi dengan cara main The Daddies pasti lebih efisien, jadi bisa lebih panjang lagi mainnya gitu.
menurut JBL, skor apa yang paling seru, yang bisa lebih mempopulerkan badminton biar nggak kalah sama tenis, karena tenis harus diakui segala-galanya jauh lebih bagus dari sistem broadcastnya, jauh lebih bagus. Website, informasi juga jauh lebih bagus. Profil pemain di websitenya tenis jauh lebih bagus. Dia punya federasi lain selain kalau di badminton BWF. Jadi ada WTA, ada apalah itulah itu jadi, dan lebih profesional. Jadi pemainnya juga bisa langsung direct daftar pertandingan ke turnamen, nggak perlu melalui asosiasi. Kalau badminton masih perlu melalui asosiasi. Jadi kita sebutnya masih semi pro gitu. Kalau profesional dia bisa langsung direct. Salah satu saran dari gua sebagai fans, netizen juga pengen dapat informasi yang lebih detail soal website. Jadi kalau di sepak bola kayak statistik itu jadi ada tuh di websitenya, nggak cuma di match. Kalau di match kan abis itu langsung hilang. Kalau di website jadi kita bisa tahu berapa sih smash terkencengnya, berapa sih total shuttlecock yang kepake di dalam satu match, berapa sih durasi matchnya. Kan kalau sekarang kan cuman ada di dalam satu match, abis itu hilang, kita nggak bisa cek gitu. Jadi sebagai netizen atau media yang mau ngeliput juga lebih mudah. Jadi betul nggak kok kayak gitu. Jadi nggak nyaman. Sekarang kan profil juga kayak menurut gue juga kurang lengkap. Profil pemain, jadi apa aja yang udah dicapai, karirnya, sepanjang perjalanan karir juga agak sulit. Apalagi pemain-pemain lama, contohnya misalnya kayak pemain-pemain tahun 90-an. Jadi misalnya ada yang mau cari pemain tahun 90-an juga nggak gampang buat cari apa aja sih dia gelarnya juara. Mungkin kalau pemain-pemain yang top banget itu bisa gampang lah kita keyword keluar. Tapi kalau pemain-pemain yang di bawahnya atau yang kelas B, C gitu, jadi kalau kita mau keyword agak susah nyari informasi soal prestasinya, terus record-nya selama bertanding main turnamen apa aja juga nggak gampang gitu. Nah, di badminton juga ada perubahan soal shuttlecock. Dulu shuttlecock itu ya tetap pakai bulu angsa sih, tetap bulu angsa, tapi dulu tuh sempat pakai timah. Jadi itu sangat membahayakan sebenarnya. Nggak tahu ya dulu teknologi dulu mungkin juga belum secanggih sekarang, jadi harus dipakai pemberat. Dan takutnya kena lah mata apa mana, jadi membahayakan. Emang ada contohnya dulu pemain ada yang pernah sempat kena mata dan matanya harus dioperasi dan gitu-gitulah. Jadi sangat membahayakan. Jadi sekarang dirubah, jadi udah timahnya dihilangin, jadinya udah lebih safe. Tapi tetap aja kalau kena mata juga tetap bahaya sih, tapi jauh lebih safe karena ini kan olahraganya nggak body contact, jadi jauh lebih safe dan udah nggak pakai timah. Dan sempat juga diusulkan untuk pakai bolanya dari plastik. Karena mungkin BWF ngerasa kalau pakai bulu angsa kan itu dari hewan, jadi mengurangi pemakaian dari hewan, bulu hewan. Nah, terus mau dicoba pakai dari bola plastik. Pernah di turnamen Indonesia Challenge di Surabaya pernah dicoba dipakai, tapi mungkin nggak kurang pas lah, masih belum dapat formula yang tepat gitu, karena bolanya yang dari plastik itu kenceng banget, jadi susah banget buat kontrol bolanya gitu. Kalau sekarang kan shuttlecock ya ada speednya, ada 77, 78 atau 76, tapi kalau bola plastik speednya nggak bisa kekontrol. Ya mungkin kalau buat badminton air udah pakai plastik tuh, itu mungkin lebih cocok karena ada angin dan outdoor kan, nggak indoor. Kalau pakai di indoor jadi agak lebih sulit buat dikontrol. Jadi kalau menurut JBL lebih baik bola plastik kah atau bulu angsa? Jadi boleh komen di bawah. Sekian dulu dari episode kali ini PB Ina. Jadi jangan lupa subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Stand Up Moral. Ketemu di Tepok Bule minggu depan. Dadah!